ini tentang seorang teman Ustaz, beliau baru menikah 1 bulan dengan seorang mualaf ya. Jadi mualafnya masuk Islam itu karena ingin menikah. Iya, awalnya begitu. Ya, sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Nah, jadi sudah masuk Islam karena ingin menikah, tapi ketika sudah menikah 1 bulan ini, karena sekarang ini Desember gitu Ustaz ya. Jadi karena sang suaminya tidak enak dengan keluarganya dan mereka nikahnya juga dari pihak lakinya diam-diam supaya keluarga dari laki-lakinya tidak tahu dia masuk Islam. Jadi pernikahannya istilahnya secara agama Islam aja dulu gitu Ustaz. Iya. Jadi nikah siri lah ya. Nikah siri. Jadi keluarga lakinya tidak tahu, tapi keluarga perempuannya umnya tahu gitu Ustaz. Iya, oke. Nah, terus karena di Desember ternyata karena ada rasa tidak enak, sang laki-lakinya masih datang ke gereja gitu Ustaz. Terus sudah ada janji dengan adiknya untuk apa? Pembaptisan, masih datang gitu loh Ustaz ya. Nah, selama Desember ini lagi sibuk-sibuknya urusan sekitar Natalan gitu Ustaz. Karena tidak enak dengan keluarganya, dia masih kesana gitu Ustaz. Bagaimana menyikapinya? Iya, menurut Ustaz begini, bukan menurut saya, menurut agama. Zaman Rasulullah pernah terjadi. Seorang laki-laki masuk Islam. Oh, ibunya ngancam. Kalau kamu tidak kembali ke agama kita, bunuh diri mama. Melapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku masih kafir. Aku mu'alaf. Terus dia mengancam, ya Rasulullah, kalau aku nggak kembali ke agama lamaku, ibuku bunuh diri. Biarkan aja, kata Rasulullah. Tapi doakan. Alhamdulillah karena ketulusan seorang anak dan mungkin doa Rasulullah. Ibunya masuk Islam. Bukan justru mengikut rasa, harus mengikuti agama. Karena nikah, maaf. Dia masuk Islam tidak mengurangi cinta kepada ibu. Sering saya alami ibu. Sering mualaf ngomong sama saya, Pak Munzir, keluarga saya Katolik fanatik, Pak. Bagaimana saya menyikapi ibu? Hormati, muliakan sebatas pergaulan dunia. Masalah akidah, maaf harus tegas. Nah, pulang ya nak. Ibu besok Natalan, mohon maaf ya Bu Nun Sewu. Saya sudah Islam di Jakarta. Bapak harus tegas. Ini akidah. Padahal dia nggak ikhlas masuk Islam. Dia masih mendahulukan rasa ibunya daripada hukum Tuhannya. Yang kedua, kesalahan sama keluarga istri. Kalau orang Kristen memurtadkan orang Muslim, itu dikader menjadi pendeta Kristen fanatik. Tapi begitu orang Islam mengislamkannya, dia sekadar mengislamkan, tapi tidak memahami Islam. Kesalahan sama keluarga istri. Ini sering tegur di forum ini. Jangan segampang itu mengislamkan orang, tapi tidak mengajarkan Islam secara kafah. Akhirnya seperti itu terjadi. Saya nggak menyalahkan suaminya, yang salahkan keluarga suaminya, keluarga istrinya. Saudara kandung istrinya, bapak kandung istrinya, kakek kandung istrinya. Kemudian ustadz di sekitar itu kalau ustadznya tahu. Makanya dalam Islam itu tidak membiarkan mu'alaf terlunta-lunta. Bantu ekonominya kalau dia susah, bantu akidahnya kalau belum memahami Islam. Ditarbiyah dia dengan kebenaran. Bukan sembunyi-sembunyi. Lihat Umar bin Khattab. Begitu masuk Islam, menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah Islam itu agama yang hak? Nah, betul kata Rasulullah. Berlari ke samping Baitullah. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Saksikan hari ini Umar bin Khattab masuk Islam. Malah mengumumkan diri. Itulah kalau iman itu di dada. Makanya kata Umar bin Khattab, letakkan iman di dada, letakkan dunia di tangan. Kesalahan bukan murni pada suami tadi. Kesalahan sama keluarga istri. Celakanya lagi, ironisnya lagi, justru istri yang memasukkan suami itu tidak memahami Islam dan tidak mengajarkan Islam secara benar. Ini kisah nyata kemarin, Bu. Orang Tapanuli masuk Islam. Sebulan yang lalu. Dalam forum ini dah hadir dia, si mualaf ini. Orang Batak. Mohon maaf Pak, Ustadz, iya. Dia tidak salam. Selamat sore. Maaf ya Mbak Muslim. Iya, tapi saya mualaf Pak, baru masuk Islam. Mbak orang apa? Saya orang Batak Pak. Baru apa? Baru ini. Udah. Suami saya orang Jawa Muslim. Mengajak saya masuk Islam. Tapi sampai sekarang saya tidak diajarkan beragama dengan baik. Dan suami pun tidak sholat. Di pihak lain, ibu saya membujuk saya kembali ke agama saya Kristen Protestan. Ikut mana saya Pak Ustadz? Apa nggak miris saya mendengar itu, Bu? Ikut mana saya Pak Ustadz? Saya diajak masuk Islam tapi tidak dididik. Sementara ibu saya ingin saya kembali ke agama Kristen. Saya terombang-ambing Ustadz. Demi Allah ya nak, mau menangis saya, demi Allah ya nak. Bertahanlah Islam nak.
Ke rumah nak, ke rumah. Insya Allah Bapak bimbing. Itu yang terjadi hari ini di Indonesia, Bunda. Orang yang mengislamkan itu tidak memahami Islam. Orang yang memurtadkan itu mengerti Kristen. Berapa banyak kasus saya lihat, rame-rame masuk Kristen, tapi didoktrin. Akhirnya jadi pendeta, jadi biarawati, jadi penganut Kristen yang taat. Sebentar orang mualaf tidak dibina sama keluarga pihak istri. Hancur seperti itu. Ini tolong Bu, ya peringatan dari saya loh. Memasukkan Islam itu mudah. Lihat Bu, azan itu. Hiyalas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa bacaan kita? Mengulang yang sama kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu masuk, hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Untuk masuk Islam itu gampang bersyahadat. Untuk mengucapkan asyhadu la ilaha gampang. Tapi begitu salat, la haula wala quwwata illa billah. Tidak semua orang bersyahadat tadi mau salat, tidak semua orang salat bisa khusyuk, tidak semua orang khusyuk itu istiqomah, tidak semua orang istiqomah bisa ikhlas. Levelnya ada 4, Bu. Sabar, syukur, ikhlas, ridho. Nilai tertinggi kita ridho. Tujuan kita hidup mardhatillah. Saya ulangi ya, sabar, syukur, ikhlas, ridho. Kalau tingkat ridho Bu Ayu, berapapun diminta uang sedekah tidak pernah hitung. Siapa contohnya? Abu Bakar Siddiq. Begitu gendang perang sudah dipukul, pasukan mau diberangkatkan, ternyata kurang logistik, kurang kendaraan, kurang unta, kurang makanan. Begitu diumumkan Rasulullah, semua didirikan oleh Abu Bakar kepada Rasul, kepada perjuangan. Rasulullah kaget, takajui. Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, untuk anak istri? Apa jawab Abu Bakar? Ada ya Rasulullah. Apa? Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Itulah orang-orang yang ridho. Kalau kita masih hitung deposito, masih cek tabungan, mikirin rumah kontrakan, menjaga apartemen, ganti mobil setiap tahun, ganti shower 3 bulan, ganti cat menjelang lebaran. Kita karena manusia biasa, belum masuk taraf ridho. Jujur lah Bu, jujur. Jujur, kita belum masuk tahap sana kok. Otak kita masih penuh dunia kok. Jujur aja. Kita pingin mau lebih bagus. Tapi dunianya bukan akidah. Kita pingin lebih bagus. Tapi fasilitas, bukan kualitas. Secara teori Bu Ayu, harusnya pengajiannya dihadiri 10.000 orang. Karena Jakarta diumumkan kok. Minimal 100.000 ini pengajian ini. Padahal mengaku beriman yang kita bahas Quran. Betul? Waktu sholat habis takbir apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, ibadahku, sholatku hanya untuk Allah. Berarti kalau mau cari firman Allah, berarti dia cari firman. Berarti kalau ada pembahasan firman, dia pasti datangi. Karena untuk Allah. Nyatanya enggak Bu Ayu. Ibu bulan ini datang, bulan depan belum tentu. Kalau ada jam bersamaan arisan pengajian, biasanya yang dikalahkan apa? Pengajian. Kalau ada pengajian ada flu, yang dikalahkan apa? Pengajian. Tapi kalau pesta jangankan flu, udah sakratul maut aja berangkat dia. Saya pengalaman Bu di hotel-hotel berbintang 5 pesta itu. Hujan kencang, petir, jalan macet, berangkat. Pesta jam 7 sampai jam 9 di hotel bintang 5, penuh jam 5. Nih istri saya masih hidup saksi. Sampai saya bilang, lihat, petir bersambar, hujan kencang, masuk ke hotel banjir, antri Bu mobil. Giliran pengajian, kenapa? Setan iblis bersumpah menjelang diusir dari surga. Aku akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Kata kunci di situ. Al-Quran, surat 7 ayat 16. Langsung baca, jangan lihat saya. Surat 7 ayat 16. Langsung yang cepat, 7 ayat 16. Sumpah iblis sudah Bu Ayu. Makanya kita mikir, karena kebanyakan iblis diintervensi. Pertanyaan Bu Ayu, kenapa sih rajin sholat masih belum bisa lurus? Kenapa rajin sholat penggunaan uang belum maksimal untuk agama? Jawabnya, karena kita masih mengejar dunia. Pertanyaan muncul, kenapa mengejar dunia? Karena tidak mencintai akhirat. Buktinya kenapa Bu jam 1 malam suami suruh manasin makanan bisa patuh? Karena cinta. Ma bangun ya Ma. Mah mama, mah papa kambuh. Iya Pak ya, sebentar ya Pak, saya panasin. Ada karedok.
Dari Sukabumi. Ibu kok saya bilang karedok ketawa tuh. Tadi mah teteh bawa karedok pak, makan pakai karedok ya pak. Ada bistik dipanasin ya pak. Ibu tungguin makan sampai jam 3 subuh suami pak itu kemakan pak. Gitu pak. Kenapa ibu patuh? Karena cinta. Kenapa nggak patuh sama Allah? Belum mengenal Allah, bagaimana mencintai Allah? Bagaimana mencintai Allah? Pengajian aja tidak istiqomah. Nama masjid doang al-istiqomah. Terus surat 7 ayat 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang Tuh, lurus. sumpah iblis demi Allah menjelang dusir dari sorga. Depan Allah dia, pasti aku menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Tolong ditulis, dibikin di ruang tamu ibu, di dapur ibu, di kamar tidur. Begitu bangun, sumpah iblis pasti menghalangi manusia dari jalan lurus. Hiyalus soleh, jam 4:12 azan subuh. Begitu tarik selimut, astagfirullah, iblis sudah masuk. Bismillah, bangun. Habis doa, baru berdoa. Allahumma aufini fi badani, Allahumma aufini fi sam'i, Allahumma aufini fi basori, la ilaha illa anta. Habis itu ibu bergerak berwudu. Sengantuk-ngantuk kita kalau kena air, insya Allah fresh. Yang paling banyak dirusak kita apa? Di sholat isya dengan subuh. Isya kelelahan, subuh kesiangan. Apalagi musim hujan gini. Apalagi ibu pengantin baru. Makanya hindari pengantin baru di musim hujan. Subuhnya kesiangan. Saya bukan mencurigai, pengalaman dulu, kira-kira begitu. Subhanallah. Ada pertanyaan lagi? Ustadz Afwan ditambah tadi Ustadz ya. Jadi sang istri ini mengambil sikap Ustadz. Karena apa? Kalau ketemu dengan suaminya yang baru ini, yang mualaf ini, ketemunya hanya Kamis sampai Minggu, sedangkan hari lainnya masih bersama dengan anak-anak kita, masih Kristen gitu ya Ustadz ya, bersama sama keluarganya gitu kan. Jadi dia tidak seutuhnya tinggal dengan sang suami. Iya. Terus juga karena hanya ketemunya di weekend aja dan disembunyikan pula, dan dia masih ke gereja pula, akhirnya sang istri ini meminta supaya ditalak kepada suaminya yang baru dinikahi sebulan. Apakah itu sikap yang bijaksana atau Ustaz? Yang paling bijaksana kalau bisa pasangan itu menghadap saya. Saya kasih masukan. Apa terjadi hidup Anda? Anda mau nggak jadi Islam yang bagus? Saya bimbing. Kalau nggak mau, oh maaf ya Pak, saya menghormati keluarga. Maaf, ceraikan. Untuk apa berdampingan dengan suami yang harus jadi imam? Malah ke gereja. Saya nggak main-main loh Bu ini. Zaman Umar terjadi Bu. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah asbabun nuzul turunnya, asbabun nuzul turunnya Al-Quran surah 64 ayat 14. At-Taghabun. Baca dulu 64 ayat 14. Supaya saya jelaskan ini Bu Ayu. Jangan Ibu Ayu mancing emosi aja ini. Terus 64 14. At-Taghabun langsung At-Taghabun 64 14. Supaya saya jelaskan ini asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Langsung. Ayat 14. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Dengar Bu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, di antara istri-istrimu dan ada yang menjadi musuhmu. Asbabun nuzul ayat ini, sebab-sebab turun, Ibu dengar saya. Jangan ada suara. Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul dan sahabat, tiba-tiba sekelompok laki-laki belum hijrah. Kenapa? Ada yang istrinya Yahudi, anaknya Nasrani. Ada yang istrinya Nasrani, anaknya Nasrani. Dibujuk masuk Islam, nggak mau. Diajak hijrah ke Madinah, nggak mau. Sementara wajib ikut hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena Rasul sahabat sudah sampai di Madinah. Akhirnya beliau tinggalkanlah anak istri yang beragama Yahudi dan Nasrani di Mekah. Sampai di Madinah, Masya Allah, mereka sedih. Kenapa sedih? Ya Allah, mereka hidup bahagia dengan anak istriku, sementara kami berpisah dengan anak kami dan istri kami yang Yahudi dan Nasrani. Turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anakmu ada yang menjadi musuhmu. Itu musuh akidah kamu, beda agama. Kalau nggak mau ya sudah kamu pindah, kira-kira begitu. Terus baca itu. Jangan lihat saya, terus baca. Terus. Maka berhati-hatilah kamu terhadap Tuh hati-hati. Makanya milih suami itu Bu, pastikan dulu kualitas agamanya. Sudah saya katakan tadi. Pilih suami itu kalau boleh saya anjurkan Bu Ayu dan lain-lain, Unyil, segala macam. Cari suami itu biar kaya raya, yang penting soleh. Sepakat ya?
Rasulullah itu siapa? Istrinya Khadijah, wanita terkaya di zamannya. Tapi mas kawin Rasulullah apa? 20 ekor unta merah. Kalau 20 kali unta merah 80 juta. 1,6 miliar. Ini ada peluang buat Bu Ayu dengan yang satu lagi itu. Nggak usah sebut nama lah. Cari yang soleh tapi kaya raya. Rasulullah itu kaya. Bu, dengar saya. Level ekonomi Rasul itu, Nabi, ada 4 level Allah takdirkan. Ada Nabi yang sangat kaya raya. Siapa itu? Sulaiman dan Daud. Ada Nabi yang kaya. Yusuf, Ibrahim, Ayub, Yakub, itu kaya raya. Ada Nabi yang memilih sederhana, Musa dengan Rasulullah. Ada Nabi yang paling miskin, Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu laki-laki apa Bu? Manusia termiskin di dunia. Hidupnya sampai diangkat Allah, tidak punya rumah, dia hidup dari gua ke gua. Isa Al-Masih itu punya gelas satu aja nggak punya Bu. Isa Al-Masih itu bajunya cuma satu, tapi ahli sorga. Jadi yang orang paling miskin bukan Hamdan ATT, enggak. Itu kebohongan publik. Jangankan gedung, rumah pun aku tak punya. Bohong itu Bu. Ibu kalau sudah nyanyi nomor 1 dong semua ikut. Oh, manusia yang paling miskin Isa Al-Masih, Nabi yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman. Betul. Tapi tidak membuat dia hina, karena miskin belum tentu hina, kaya belum tentu mulia kok. Yang membuat kita mulia bertakwa. Jadilah keluarga yang kaya raya tapi bertakwa. Takbir. Cukup, capek saya ngomel ini. Saya sarankan, kesimpulan saya buat case yang ibu angkat ini, kalau bisa bawa ke rumah suami istri. Apa tujuan nikah kamu? Oh, berarti memang tidak ingin Islam serius, ceraikan aja. Untuk apa beriman kepada laki-laki yang tidak ingin serius Islam? Buktinya jamaah saya begitu masuk Islam mau saya bina kok. Tiap bulan ikut pengajian saya. Makanya ibu kalau bisa jangan lihat laki-laki pada gantengnya. Ganteng belum tentu. Lebih bagus STS, serem tapi simpati. Iya, daripada GTB, GTS, ganteng tapi setan. Mendingan bagus itu KTT. Itu KTT, kaya tapi tawadhu. Nggak usah dihafal yang gitu-gitulah. Dia kode memilih suami itu Bu Ayu, KTT, kaya tapi tawadhu. Ini ganteng tapi miskin untuk apa? Memangnya lapar bisa lihat wajah suami? Begitu bangun tidur melapar mas, liatin hidung yang mancung. Tak perlu takut menyampaikan kebenaran. Salam People Power.